Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan aku, Faiza Aulia dari Lab A1 Praktikum Struktur Data. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai program aku dan running program dari tugas ke-11, yaitu mengenai list double linear. Nah, kalau kemarin kan udah membahas mengenai list single linear ya. Nah, sekarang adalah list double linear. Bedanya adalah di list double linear ini kita memiliki dua pointer, yaitu pref dan next. Jadi pref itu adalah pointer sebelumnya yang menuju ke address sebelumnya, dan next itu yang menuju ke setelahnya, seperti itu. Nah, itu bedanya list double linear. Jadi pada kali ini seperti biasa, aku buat project terlebih dahulu dengan name underscore SD11, karena ini tugas ke-11, lalu membuat dua file .c, yaitu yang pertama main-nya itu, aku beri nama driver list double linear. Untuk file .c-nya atau realisasinya dengan nama list double linear.c, dan header-nya itu aku beri nama list double linear.h, seperti itu. Oke, ini tadi list double linear.h-nya yang aku dapat dari asisten praktikum. Oke, jadi kita langsung bahas ke realisasi atau body dari program list double linear-nya. Oke, jadi yang pertama tentunya kita harus mendefinisikan dulu nih dengan if def dan mendefine list double linear underscore c ya. Lalu kita juga menginputkan stdio.h-nya dan stdlib.h dan tentunya list double linear.h-nya. Oke, masuk ke prototype-nya. Yang pertama sama seperti list single linear sebelumnya, jadi kita akan mengetes nih boolean apakah list tersebut kosong atau tidak, yaitu menggunakan boolean list empty. Di sini kita menggunakan list L, lalu langsung menuju algoritmanya, langsung mengembalikan nilai. Jika first L-nya itu sama dengan nil, maka dia akan mengembalikan true. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua adalah pembuatan list kosongnya. Sama. Jadi pada list double linear ini dalam pembuatan listnya juga sama. Kita masih menggunakan create list dengan list pointer L. Lalu untuk algoritmanya langsung saja first L-nya sama dengan nil. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenai manajemen memorinya, yaitu yang pertama alokasi. Nanti yang kedua ada dealokasi. Nah, untuk alokasi sendiri menggunakan info type dari X, yang untuk kamusnya ada address P, dan untuk algoritmanya di sini menggunakan inisialisasi P dulu, di mana address-nya itu dialokasikan menggunakan malloc size of dari elemen list-nya. Lalu akan masuk ke dalam kondisi if P bukan nil, maka info P-nya atau nilai elemen P-nya itu akan sama dengan X. Dan pointer next P-nya, nah ini akan sama dengan nil. Kemudian akan mengembalikan nilai dari P. Oke, selanjutnya adalah prosedur dari dealokasi, yaitu dengan pengembalian address P ya. Di sini menggunakan address pointer P. Langsung saja untuk algoritmanya menggunakan free pointer P. Nanti akan terjadi dealokasi. Selanjutnya adalah mengenai ADR last atau mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Hampir sama seperti single linear, yaitu di mana prosedur void ADR last-nya, itu ada list L, lalu ada address pointer preg-nya dan address pointer last-nya. Di sini tidak ada kamus lokal, karena tadi di sini sudah disebutkan. Jadi langsung ke algoritmanya saja. Di sini ada pointer preg, kita disama dengan nil terlebih dahulu, last-nya juga disama dengan nil, namun nanti akan masuk dalam kondisi if jika dia bukan list yang kosong atau not list empty, maka last-nya itu akan sama dengan false. Kemudian akan masuk ke dalam kondisi lagi, di mana next dari last-nya itu bukan sama dengan nil, maka yang terjadi adalah pointer preg-nya tadi yang awalnya 0 akan dijadikan last-nya, dan last-nya itu akan sama dengan next dari last tersebut. Oke, selanjutnya adalah primitif berdasarkan alamat nih. Jadi bagaimana sih primitif berdasarkan alamat pada list double linear? Oke, yang pertama adalah prosedur untuk memasukkan elemen pertama atau biasa dikenal dengan insert first. Kita di sini menggunakan list pointer L dan pengalamatan P, address P. Address P sebagai elemen pertama. Masuk ke algoritmanya, di sini kita menggunakan pointer dari next P, yaitu disamakan dengan
Kemudian kita menggunakan pointer pref atau pointer alamat sebelumnya dari P, yaitu dengan nil. Nanti akan masuk ke dalam kondisi if jika dia listnya terisi atau bukan list empty, maka pointer pref ini itu dari first L-nya akan sama dengan P. Setelah melalui kondisi tersebut, maka first dari L-nya akan sama dengan P. Nah, nanti akan elemen pertamanya nanti akan terisi. Oke, selanjutnya adalah insert after, yaitu memasukkan elemen sesudah elemen beralamat preg. Jadi kita masuk menggunakan void, prosedur void insert after, lalu di sini sama, kita menggunakan list pointer L, address B, dan address preg. Lalu masuk ke dalam algoritmanya, kita di sini menggunakan pointer next P, itu disama dengankan next preg-nya tadi. Kemudian pointer pref-nya itu sama dengankan preg. Kemudian next dari preg-nya itu disama dengan P, dan pref dari next P-nya itu sama dengan kan P. Nah, nanti akan melakukan prosedur insert after. Selanjutnya adalah insert last, yaitu memasukkan elemen terakhir dari list. Nah, kita menggunakan list pointer L dan pengalamatan P. Di sini untuk kamus lokalnya, saya menggunakan pengalamatan dari preg dan last. Lalu masuk ke dalam algoritmanya, akan masuk ke dalam kondisi nih, jika listnya kosong. Jadi kondisi pertama itu jika listnya kosong, maka yang terjadi adalah kita melakukan insert first dari L, P itu sendiri. Nah, namun jika dia tidak termasuk kondisi yang pertama, yaitu listnya terisi, maka kita akan menggunakan pemanggilan prosedur ADR last, L, preg, dan lastnya itu. Kemudian nanti pointer next lastnya itu akan disama dengan kan P, dan pref pointer pref P-nya ini disama dengan last. Maka akan terjadi prosedur dari insert last ini sendiri, yaitu memasukkan elemen menjadi elemen terakhir pada list. Oke, selanjutnya adalah mengenai penghapusan. Tadi kan udah insert memasukkan, sekarang adalah bagaimana sih untuk menghapusnya. Nah, yang pertama adalah prosedur dari del first, yaitu kita mendelete elemen pertama. Nah, dalam list double linear ini bagaimana? Jadi kita menggunakan list pointer L dan address P. Kemudian langsung masuk ke algoritmanya. Di sini ada pointer P-nya, kita sama dengankan first L. Kita asumsikan dengan first L dulu. Setelah itu first L-nya itu akan disama dengankan dengan next P. Nah, kemudian next P-nya ini sama dengan nil. Lalu akan masuk ke dalam kondisi, yaitu jika dia bukan list yang kosong, atau list empty-nya itu bernilai false, maka pointer pref-nya dari first L-nya ini akan disama dengankan nil, sehingga elemen first-nya tadi akan terhapus. Itu. Selanjutnya adalah del last, yaitu dia otomatis dia mendelete elemen terakhir dari list ya, list double linear ini. Oke, masuk ke prosedur void del last-nya. Di sini ada list pointer L dan pengalamatan P. Kemudian untuk masuk ke kamus lokalnya, kita menggunakan address preg. Untuk algoritmenya sendiri, di sini kita memanggil prosedur dari ADR last-nya. Kita cari dulu elemen ADR last-nya, yaitu dengan pointer L, preg, dan pointer P-nya. Nah, kemudian akan masuk ke dalam kondisi di mana next dari first L-nya ini sama dengan nil, kita masuk ke dalam kondisi tersebut, maka yang terjadi adalah first L-nya ini akan disama dengan kan nil. Nah, jadi dia kan elemen first-nya bisa jadi elemen last-nya, makanya elemen first-nya akan dinolkan atau dihapus. Nah, tapi karena jika tidak dalam kondisi pertama ini, maka kita akan masuk ke kondisi yang terakhir, yang kedua ini, yaitu yang terjadi adalah pointer next dari preg-nya ini akan disama dengankan dengan nil. Setelah melalui kondisi tersebut, yang terjadi adalah pointer next P-nya ini akan disama dengankan nil, dan preg-nya P-nya ini juga disama dengankan nil, sehingga elemen terakhir dari list tersebut akan terdelete atau terhapus. Oke, selanjutnya adalah del after, berarti kita mendelete atau menghapus alamat elemen list yang dihapus. Untuk del after ini kita menggunakan list pointer L, address pointer P-del, dan address preg. Langsung masuk ke algoritmanya saja. Nanti di sini ada pointer P-del-nya itu akan disama dengankan dengan pointer next preg-nya. Kemudian next preg-nya sama dengan next P-del. Nah, nanti akan masuk ke dalam kondisi
Jika next preg-nya itu bukan sama dengan nil, maka akan terjadi pointer pref next preg-nya ini sama dengan preg. Kemudian pointer next pedal-nya ini akan disama dengan nil dan pref-nya dari pedal ini akan disama dengan nil, sehingga elemen after-nya tadi dari preg-nya akan terhapus atau terdelete. Nah, tadi berdasarkan alamat, sekarang adalah berdasarkan nilai. Jadi kalau berdasarkan nilai ini ada inscript first, berarti kita langsung nih memasukkan nilai elemen ke dalam listnya. Elemen pertama ya khususnya. Oke, jadi di sini masuk kamus lokalnya dengan pengelamatan P, kemudian untuk algoritmanya kita inisialisasi dulu, P-nya itu sama dengan alokasi X, jadi karena ini berdasarkan nilai, jadi di dalam prosedurnya kita mengalokasikan nilai X terlebih dahulu, lalu kemudian akan masuk ke dalam kondisi, jika P-nya itu bukan sama dengan nil, maka kita akan menginsert nih, melakukan insert first primitif berdasarkan alamat tadi, kita memanggil prosedur insert first-nya ke L, P-nya itu. Selanjutnya adalah instilasinya, berarti kita memasukkan nilai elemen terakhir dari list tersebut. Nah, untuk kamus lokalnya menggunakan address P, lalu kemudian masuk ke algoritmanya, yaitu dengan sama kita menggunakan alokasi X terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam kondisi P bukan sama dengan nil, maka kita akan mengundang prosedur dari insert last pointer L, P-nya itu sendiri. Dan nanti insfilus akan terbentuk pada list double linear ini. Oke, selanjutnya adalah insti after, yaitu pada prosedur ini kita menggunakan list pointer L dan info type X. Untuk kamus lokalnya menggunakan pengelamatan preg, P, dan last. Nah, masuk ke algoritmanya, kita juga menggunakan alokasi dari X nih, P-nya dialokasi terlebih dahulu, kemudian akan masuk ke dalam kondisi, jadi jika listnya itu kosong atau list empty-nya benar, maka kita akan melakukan pemanggilan prosedur dari inscript first yang sudah dibuat tadi. Nah, jika bukan atau listnya itu terisi, maka kita akan memanggil prosedur dari ADR last, L, preg, dan lastnya itu, serta menginsert after nih dari LP preg-nya itu. Oke, selanjutnya adalah Delphi first-nya, yaitu penghapusan alamat. Penghapusan elemen yang pertama adalah penghapusan elemen pertama dari list double linear. Untuk dalam prosedur ini, Delphi first kita menggunakan address P. Untuk algoritmanya kita melakukan pemanggilan del first atau primitif berdasarkan alamat tersebut. Kemudian kita inisialisasi pointer X-nya sama dengan info P. Lalu setelah itu kita menggunakan dialokasi P, sehingga elemen first-nya tadi akan terhapus. Selanjutnya adalah Delphi last, berarti menghapus elemen terakhir dari list double linear. Nah, prosedur Delphi last ini menggunakan pengelamatan P, kemudian untuk algoritmanya pemanggilan del last, yang sudah dibuat tadi berdasarkan primitif alamat, kemudian di sini pointer X-nya itu sama dengan info P, lalu kemudian kita menggunakan dialokasi untuk memfreekan atau mendelete dari elemen last tersebut. Oke, selanjutnya adalah Delphi after, berarti menghapus elemen setelah preg-nya itu dia dialokasi ya. Nah, untuk kamus lokalnya menggunakan address preg dan last. Lalu masuk ke dalam algoritmanya, kita melakukan pemanggilan menggunakan prosedur ADR last. Di sini, yaitu pointer L, preg-nya tadi, dan last-nya. Kemudian kita inisialisasi pointer dari X-nya nih, info type X-nya ini, kita sama dengan kan info preg-nya, atau nilai elemen dari preg-nya. Kemudian akan masuk ke dalam kondisi preg-nya itu bukan sama dengan first L. Jika preg-nya itu bukan sama dengan first L, maka pointer next preg-nya ini kita akan sama dengan last. Kemudian pointer pref dari last-nya kita akan sama dengan pref preg-nya. Oke, jika bukan kondisi yang pertama, maka kita akan masuk ke kondisi kedua, di mana L-nya akan kita jadikan last. Nah, setelah melalui kondisi tersebut, kita akan melakukan dealokasi dari preg. Sehingga elemen after preg-nya tadi akan terhapus. Seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah proses semua elemen list-nya. Proses semua elemen list-nya di sini ada prosedur print info, berarti kita mencetak ya, mencetak elemen apa saja sih yang ada di list double linear tersebut. Nah, di sini kita menggunakan list L, dan untuk kamus lokalnya menggunakan address P. Lalu masuk ke algoritmanya, kita akan memasuk dalam dua kondisi. Jadi yang pertama, of course, artinya kita akan ke kondisi jika listnya kosong. Jika listnya kosong, maka kita otomatis akan mencetak list kosong atau empty list, itu juga bisa. Lalu kemudian kondisi yang kedua, jika listnya terisi, berarti kita harus mencetak dong elemen apa saja sih yang ada di list double linear tersebut. Makanya kita menggunakan inisialisasi dari P dulu, disamakan dengan first L, kemudian akan masuk ke dalam kondisi lagi, di mana P-nya itu bukan sama dengan nil, maka kita akan mencetak nih isi dari elemen tersebut. Kenapa kita menggunakan persen %D? Karena di sini untuk elemen listnya kita menggunakan desimal ya. Desimal, iya desimal angka. Bukan desimal, persen %D berarti dia angka integer. Maaf, angka integer. Lalu kita akan mencetak info dari P tersebut. Info berarti elemen tersebut. Nah, lalu kemudian setelah itu tidak berhenti di situ, kita lanjut ke P berikutnya, yaitu menggunakan pointer next P. Seperti itu. Nah, jika sudah sampai habis nih, sampai P-nya itu sama dengan nil, berarti kan listnya sudah kosong, sudah habis ya. Kemudian di sini saya print baris agar memberikan satu enter atau satu baris ke fungsi atau prosedur selanjutnya. Jadi tidak nyambung terus antara fungsi satu dengan prosedur yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah NB element. Nah, seperti single linear sebelumnya, NB element itu kan mengirimkan banyak elemen list ya. Nah, di double linear juga ada NB element. Jadi kita bisa mengetahui banyaknya elemen list, elemen-elemen yang berada di dalam list double linear tersebut. Nah, jadi kalau kosong tentunya akan mengirimkan 0 ya, nilai 0. Oke, untuk NB element ini tentunya kita menggunakan function integer dengan list L-nya. Untuk kamus lokalnya sama, menggunakan pengadresan P. Dan di sini saya menggunakan integer total sebagai total itu lebih ke jumlah banyaknya, bukan jumlah dari elemen listnya ditambahkan, bukan, tapi lebih ke count. Ya, berarti lebih ke banyaknya elemen listnya. Kemudian masuk ke algoritmanya, di sini inisialisasi dari P dulu, yaitu dengan first L. Kemudian totalnya saya buat 0, start awalnya 0. Kemudian akan masuk ke dalam kondisi while P-nya bukan sama dengan 0, maka saya akan total plus atau total sama dengan total plus 1. Jadi totalnya akan bertambah 1. Kemudian tidak berhenti di situ, nanti P-nya ini akan ke next P atau next selanjutnya. Jadi dia akan berhenti hingga P-nya itu sama dengan nil. Otomatis kalau P-nya sama dengan nil, berarti elemen listnya sudah selesai ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka return total terakhirnya. Oke, itu tadi adalah realisasi atau body dari program list double linear. Nah, sekarang adalah driver list double linearnya atau main programnya ya. Ini saya coba run. Oke, saat di run. Oke. Sama, yang pertama kita ini membuat kamus global integer main, lalu kamus globalnya di sini saya menggunakan list A dan B, kemudian ada pengalamatan break, P dan last, kemudian ada input type X-nya. Oke, selanjutnya di sini belum kita tambahin algoritma ya. Oke, nah dari sini, dari main ini atau aplikasinya, di sini ada printf list A. Saya mencetak bahwa memberikan informasi bahwa saya menggunakan list A pada percobaan pertama ini. Nah, kemudian akan meng-create A, create list dari A-nya. Oke. Nah, karena kita baru meng-create, maka saat saya cek menggunakan list empty A, dia akan bernilai true.
karena dia berarti kosong. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan insert first. Insert first, saya alokasi terlebih dahulu dengan 1, maka saat saya menginsert first list A-nya itu dengan P, maka otomatis A-nya akan terisi dengan angka 1 ya. Akan terisi dengan angka 1, maka saat di checklist empty, dia akan bernilai 0 atau false. Kemudian adalah delete first, saya coba menggunakan delete first, mendelete first A, P-nya, lalu nilai yang dihapus adalah info P-nya. Info P-nya itu tadi adalah 1. Nah, makanya saat dicek print info, karena sudah di del first ya, maka satunya nanti akan hilang. Sehingga saat di print info, listnya akan menjadi kosong. Dia akan tercetak list kosong. Selanjutnya kita akan mencoba lagi menggunakan insert first. Nah, kita di sini menggunakan pointer track dulu dengan mengalokasikannya dengan 6. Lalu insert first A dan track-nya, kemudian tercetak. Nah, akan menjadi 6 ya. Kemudian insert first lagi, saya mencoba lagi di sini dengan mengalokasikan 4 pada track-nya. Lalu saat di insert first, maka 4 ini akan menjadi elemen pertamanya dari list A. Nah, sehingga nanti saat di print info yang tercetak adalah 4, 6. Oke, selanjutnya adalah insert after, berarti memasukkan setelah track-nya. Karena tadi track-nya itu adalah 4, berarti 5 ini akan dimasukkan setelah 4. Coba kita cek. Itu alokasi 5 terlebih dahulu. Nah, track-nya itu akan menjadi first A-nya tadi. First A-nya tadi adalah 4. Berarti saat saya insert after list A itu dengan P dan track-nya itu, maka 5 kan berada di setelah 4. Coba kita lihat, ternyata benar ya, 5 berada di setelahnya 4. Jadi yang tercetak adalah 4, 5, 6. Nah, selanjutnya adalah insert last, berarti memasukkan elemen terakhirnya. Nah, saya di sini mengalokasikan P-nya itu dengan 7. Kemudian jika menginsert last list A-nya itu dengan P, maka 7 akan berada di akhir. Jadi urutannya menjadi 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian saya coba nih hitung berapa sih banyaknya elemen yang berada di list A. Nah, karena tadi 4, 5, 6, 7 ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Berarti benar ya NB elemennya. Oke, kemudian kita akan coba lagi nih menggunakan delete first. Delete first pengalamatan. Berarti kita akan lihat nilai pertama. Nilai pertamanya tadi adalah 4, maka yang tersisa dari list A adalah 5, 6, 7. Kemudian adalah delete last, delete elemen terakhir dari 7, jadi jika terhapus akan tersisa 5 dan 6. Kemudian ada delete after. Delete after, yang kita di sini saya menggunakan track-nya saya sama dengan kan first A-nya terlebih dahulu. Ya, first A-nya tadi kan adalah 5 ya. Oke. Kemudian saya delete after. Nah, jadi nilai yang terhapus nanti adalah 6. Karena track-nya tadi kan 5. Karena del after itu adalah kita menghapus elemen setelah track. Berarti kan tadi track-nya 5, berarti yang terhapus adalah 6. Sehingga saat tercetak adalah 5. Gitu. Oke, kita coba lagi menggunakan B ya. Kalau tadi kan primitif menggunakan alamat. Nah, sekarang kita menggunakan primitif berdasarkan nilai. Sehingga di sini contohnya menggunakan list B. Oke, list B sama seperti tadi, yaitu dengan meng-create list B. Saat dicek, dia kosong. Sebentar. Oh, ini dia. Dia kosong, maka list empty-nya itu true atau bernilai 1 ya. Maka selanjutnya insp first, kita memasukkan insp first B dengan 1. Berarti listnya tadi tidak kosong atau bernilai false dan akan terisi dengan 1. Kemudian kita coba delete first menggunakan primitif nilai, maka nilai satunya tadi akan terhapus ya, nilai yang dihapus dan akan tercetak list kosong saat di print info. Kemudian kita menggunakan insert first, memasukkan insp first lagi ya dengan 5. Maka yang tersisa adalah 5. Kita insert V first lagi menggunakan 4, maka 5 akan bergeser dan 4 menjadi elemen pertama. Kemudian insp last, kita mencoba memasukkan elemen terakhir, berarti 7 nanti akan berada di paling akhir. Kita cek, ternyata benar, 4, 5, 7 terakhir. Lalu insp after. Nah, insp after. Di sini kita isi dengan 6 ya. Nah, mengapa 6 ini berada di
setelah 5, bukan setelah 4, karena nilai prek-nya tadi adalah 5 ya. Maka 6 itu akan dicetak di setelah 5. Nah, setelah itu kita cek berapa sih banyaknya elemennya. Ternyata banyak elemennya 1, 2, 3, 4. 4 ya, benar ya. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba mendelete first-nya ini. Mendelete first-nya. Ini kita delete first. Nilai first terdeteksi adalah nilai 4 ya. Maka saat dicetak nanti tinggal 5, 6, 7. Habis itu kita mencoba untuk delete last, mendelete elemen terakhirnya. Elemen terakhir terdeteksi 7 ya. 7, maka saat dicetak yang tersisa adalah 5 dan 6. Dan yang terakhir adalah delete after. Delete after, nah nilai prek-nya itu tadi delete after ya. Nilai prek-nya tadi sebelumnya. Nah, saat di delete after ini, maka nilai yang terhapus adalah nilai X-nya, dan X-nya itu adalah 5. Nah, sehingga nanti saat tercetak yang tersisa adalah 6. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah list double linear. Jadi hampir sama ya dengan list single linear, cuman bedanya dia tadi di pengaplikasiannya atau dia realisasinya dia menggunakan 2 pointer. Tadi ada next, ada pref. Nah, itu pointer-pointer yang menjadi ciri khas dari list double linear. Oke, itu saja penjelasan mengenai program dan running program dari list double linear. Saya Faiza Aulia, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.